Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali kita pada kesempatan ini. Anak-anak yang dikasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi satu pujian dengan menyatakan, Ku cinta keluarga. Anak-anak, pada saat ini sebelum kita belajar, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada, itu bukan karena kekuatan kami, tetapi melainkan itu adalah pertolongan-Mu karena anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan belajar tentang pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kami hikmat, akal budi, kepintaran, bahkan pengertian, sehingga kami dapat mengerti materi ini yang akan disampaikan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anakku, pada saat ini kita akan belajar materi dari bab yang keempat, kelas 11. Judulnya adalah Keluarga yang Kuat Melahirkan Pribadi yang Kuat. Dalam materi kita pada saat ini, ada ayat pendukung di dalam Alkitab yang mendukung tentang pembelajaran pada saat ini. Yang pertama di dalam Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-27, dan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-2, ayatnya yang ke-42. Tujuan pembelajaran kita saat ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat, yang pertama, menganalisis masalah perceraian yang terus meningkat. Yang kedua, memaknai keluarga yang membangun rumah di atas Kristus. Yang ketiga, menghayati keluarga sebagai pondasi yang kuat bagi pribadi dalam kehidupan. Yang keempat, menjelaskan aspek-aspek karakter bangsa dan menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita melihat judul pembelajaran kita, yaitu Keluarga yang Kuat Melahirkan Pribadi yang Kuat, itu arahnya sudah sangat jelas bahwa
setiap pribadi-pribadi ditentukan dari keluarganya masing-masing. Jika keluarganya kuat, otomatis akan menghasilkan pribadi yang kuat. Justru sebaliknya, jikalau keluarga tidak kuat atau mudah rapuh, maka secara otomatis kita akan melihat pribadi yang ada di dalamnya tidak kuat atau mudah rapuh. Bahkan kita juga dapat menjumpai pribadi-pribadi yang rapuh. Hal ini berarti peran keluarga sangat penting dan tergantung dari masing-masing individu. Jika kita melihat kejadian atau peristiwa saat ini, banyak keluarga yang mengalami masalah. Padahal sebenarnya sebuah keluarga dituntut untuk menjadi keluarga yang ideal. Namun justru seringkali kita jumpai atau seringkali kita dengar atau seringkali kita baca, kita nonton di televisi, banyak sekali masalah yang terjadi. Misalnya kekerasan di dalam rumah tangga, suami memukul istri atau sebaliknya, orang tua memukul anaknya. Hal ini mengakibatkan perceraian di dalam keluarga. Hal-hal ini yang sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan keluarga. Selain itu, masalah yang terjadi adalah banyaknya orang yang terlibat dalam penggunaan narkoba. Salah satu akibat dari pergaulan bebas. Ada juga karena ada kekerasan di dalam rumah tangga. Anak yang tidak lagi taat kepada orang tuanya. Bahkan kadangkala perebutan dalam harta warisan, baik secara verbal maupun non-verbal. Yang menjadi pertanyaan saat ini, mengapa seringkali permasalahan di dalam rumah tangga terjadi berujung dengan perceraian di dalam keluarga? Apa yang menyebabkan hal itu? Tentunya banyak faktor penyebab, antara lain tidak ada saling mengasihi yang terjalin di dalam keluarga, tidak ada kasih sayang yang dirasakan di dalam keluarga. Bahkan sudah tidak ada lagi rasa kenyamanan untuk dijadikan tempat tinggal oleh setiap anggota keluarga. Sehingga setiap anggota keluarga pergi mencari kasih sayang, kenyamanan, ketentraman, bahkan perhatian di luar sana, di luar dari keluarga sendiri. Selain itu, masih banyak faktor penyebab kehancuran atau perceraian yang terjadi di dalam keluarga. Mari kita melihat artikel yang dicatat pada tanggal 14 November tahun 2013, di mana angka perceraian yang terjadi di Indonesia terus meningkat. Saat ini, anak-anak, berikanlah tanggapan kalian tentang artikel tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama,
Berikan tanggapanmu terhadap berita yang kamu baca atau artikel yang kalian baca pada saat ini. Berdasarkan nilai kasih dan kesetiaan. Yang kedua, menurut kalian, mengapa harus perceraian terus meningkat? Mengapa perceraian di Indonesia terus meningkat? Dan yang ketiga, menurut pendapat kalian, bagaimana seharusnya tindakan keluarga Kristen terkait perceraian dalam keluarga? Mari anak-anak, berikan tanggapan kalian sesuai dengan apa yang sudah kalian baca. Anak-anak yang dikasih oleh Yesus Kristus, keluarga yang kuat seharusnya melahirkan pribadi yang kuat. Maka dari itu, peran keluarga sangat menentukan pribadi di tengah dunia ini. Anak-anak, mari kita membaca perikop yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 hingga ayatnya ke-27. Yang pastinya kalian sudah mengetahui kisah tentang orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Coba kalian diskusikan dengan teman yang ada di sebelah kalian, di samping kalian, untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, siapakah orang yang bijaksana dan siapakah orang yang bodoh? Yang kedua, mengapa disebut orang bijaksana dan mengapa disebut orang bodoh? Yang ketiga, hubungkanlah orang yang bijaksana dan orang yang bodoh di dalam kehidupan keluarga. Dan yang keempat, apa yang harus dilakukan agar kehidupan keluarga menjadi kokoh dan kuat? Dalam perikop Matius pasal yang ke-7 ayat 24 hingga ayat yang ke-27 menceritakan kisah dua macam orang, yaitu orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Yang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumah di atas batu karang, sedangkan orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Perbedaan lain, orang yang bijaksana bukan saja mendirikan rumah di atas batu karang yang melambangkan Yesus Kristus sebagai dasar di dalam keluarga, tetapi juga orang yang bijaksana mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, ketika persoalan, badai, pergumulan yang datang silih berganti, mereka tetap kuat dan kokoh karena Tuhan Yesus yang menjadi dasar dalam kehidupan keluarga. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Ia hanya sebagai pendengar saja, tetapi bukan sebagai pelaku firman. Dan ketika tantangan, pergumulan, cobaan yang datang menghantam keluarga mereka, ini akan mengalami berbagai halangan. Mereka terombang-ambing di dalam pergumulan mereka, bahkan akan merusak rumah mereka atau kehidupan keluarga mereka. Ini menggambarkan orang yang bodoh. Dengan kata lain, orang yang bodoh ini membangun rumahnya di atas kesombongan, di atas kepintaran mereka, di atas kesenangan dunia, dan itu semua akan hancur
seiring waktu. Mereka tidak memiliki pondasi yang kuat, sehingga masalah yang datang, mereka tidak mampu menghadapi cobaan tersebut. Oleh sebab itu sangat penting bagi keluarga Kristen membangun rumah, bukan sekedar membangun, tetapi membangun kehidupan keluarga. Bukan hanya fasilitasnya saja yang mewah, atau rumah yang mewah, mobil yang mewah dan sebagainya, tetapi membangun keluarga dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian. Keharmonisan, sehingga terciptanya relasi dengan Tuhan, bukan cuma dengan Tuhan tetapi juga dengan sesama. Sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang kokoh apabila dibangun di atas karang, yaitu Yesus Kristus. Sehingga pada akhirnya keluarga yang kuat akan melahirkan pribadi yang kuat. Anak-anak, saat ini mari kita mengenal pribadi kita masing-masing. Apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita. Untuk menjadi pribadi yang kuat, harus mengenal diri kita sendiri. Apa saja menjadi kekuatan, bahkan kelemahan. Mungkin kekuatan misalnya saya pintar. Kalau kelemahan mungkin saya tidak bisa mengendalikan diri saya. Coba kalian daftarkan, tuliskan dan daftarkan kelebihan dan kelemahan kalian. Mengapa kita perlu mengenali kelemahan bahkan kelebihan kita? Ketika kita mengenali diri kita, baik kekuatan dan kelemahan, itu akan menjadi modal dasar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, atau lebih maju lagi, lebih kuat lagi, lebih berkarakter yang baik. Sehingga kita perlu meningkatkan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Sedangkan untuk kelemahan yang sudah kita daftarkan, kita perlu mengevaluasi diri kita. Bahkan kalau perlu kita hilangkan sikap-sikap yang tidak baik di dalam pribadi kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk menjadi pribadi yang kuat, keluarga perlu membiasakan diri dengan pola kehidupan Kristen atau gaya kehidupan Kristiani. Bukan saja hanya rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga kita harus menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan keluarga kita. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 41 hingga ayat yang ke-47 menceritakan tentang kehidupan jemaat mula-mula, melakukan tindakan atau perbuatan yang baik yang bisa kita contohi di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah pribadi dan keluarga Kristen setiap hari bertekun di dalam pengajaran Rasul. Artinya, setiap anggota keluarga harus hidup dalam ajaran kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah persekutuan bersama. Di tengah kesibukan diri kita masing-masing, setiap anggota keluarga memiliki kesibukan. Mungkin ayah, ibu, anak memiliki kesibukan masing-masing. Tetapi perlu diingat, harus memiliki persekutuan bersama di dalam keluarga, agar kita dapat saling menguatkan, saling mendoakan. Dan itu merupakan bentuk menjalin relasi antara kita dengan sesama, terlebih lagi
kita dengan Tuhan, karena adanya suatu persekutuan di dalam keluarga. Hal yang ketiga adalah berkumpul dan memecahkan roti atau melakukan perjamuan kudus. Ini artinya melambangkan bagaimana karya penyelamatan Allah di dalam setiap kehidupan pribadi kita. Kita perlu ingat, manusia telah diselamatkan, kita telah diselamatkan dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi, kita sebagai keluarga Kristen perlu mengingat, bahkan mengenang, serta mengucap syukur buat karya penyelamatan Kristus. Yang berikutnya, yang terakhir adalah berdoa bersama untuk kepentingan pribadi, sesama, dan gereja. Setiap keluarga diharapkan saling mendoakan, menguatkan, saling mendoakan sehingga keluarga Kristen makin berkah serta saling menguatkan antara anggota keluarga. Anak-anak, contoh membiasakan kehidupan rohani di dalam keluarga itu yang pertama, di pagi hari kurang lebih 10 menit kita mengadakan persekutuan. Kita berdoa bersama keluarga. Yang kedua, di siang hari, mungkin sebelum atau sesudah makan, kita mengucapkan doa Bapa kami. Atau kita juga bisa menjelaskan atau menghafal tentang hukum kasih yang terambil di dalam Matius 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-39. Pada malam hari, sebelum kita mungkin mau beristirahat, lakukanlah membaca Alkitab. Kita refleksikan apa yang sudah kita baca dengan kehidupan yang sudah kita lalui di sepanjang hari. Sehingga sebelum kita tidur, kita bisa mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Keluarga Kristen harus dibiasakan pola kehidupan Kristiani dengan berdoa bersama, membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama, ke gereja bersama. Ini merupakan contoh pola kehidupan Kristiani. Bahkan keluarga harus melatih setiap anggota keluarga untuk menjadi pelaku firman di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat jurnal, menerapkan hal-hal yang sudah kita pelajari di atas di keluargamu. Tuliskan hal-hal apa saja untuk dalam 1 minggu ini. Umpamanya hari Senin, setiap pagi kita ada berdoa bersama. Nah, kalian catat selama 1 minggu ini, dan minggu depan ibu akan mengumpulkan tugas ini. Ya, kita lanjut ya anak-anak. Aspek karakter bangsa yang akan mendukung pribadi yang kuat adalah sebagai berikut. Yang pertama, religius, yaitu sikap yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang kita anut. Yang kedua, jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, maupun di dalam pekerjaan kita. Toleransi, itu hal yang ketiga. Tindakan menghargai perbedaan agama, suku, ras, budaya, pendapat, sikap. Kita harus saling menghargai. Yang keempat adalah kedisiplinan, tindakan yang menunjukkan perilaku yang taat terhadap tata tertib, patuh terhadap peraturan yang ada. Hal yang kelima adalah kerja keras, yaitu tindakan menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan atau peraturan. Yang keenam adalah kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hal-hal yang baru, sesuatu
yang telah dimiliki. Yang ketujuh adalah mandiri, sikap yang tidak mudah tergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan segala tugas-tugas yang ada. Yang kedelapan, demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang memiliki nilai yang sama, hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Yang kesembilan adalah rasa ingin tahu, artinya sikap dan tindakan selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam lagi, untuk mempelajari sesuatu, apa yang dilihat, apa yang didengar. Dan yang kesepuluh adalah semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang ke-11 adalah cinta tanah air, yaitu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan rasa kesetiaan, kepedulian terhadap lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik bangsa. Hal yang ke-12 adalah menghargai prestasi, yaitu sikap yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, keluarga, bahkan orang lain. Yang ke-13 adalah bersahabat atau komunikatif, yaitu tindakan yang mampu menjalin relasi dengan orang lain sebagai saudara dan sahabat. Yang ke-14 adalah cinta tanah air, yaitu sikap yang suka damai, menghargai perbedaan, bahkan menghargai orang lain yang tumbuh dari dalam hati yang bersih, dan juga dengan sabar menghindari konflik. Yang ke-15, gemar membaca. Ini adalah suatu kebiasaan yang baik, membiasakan atau kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca, baik membaca buku-buku pengetahuan, membaca buku apa saja, terutama bagi kita adalah membaca kebenaran firman Tuhan. Yang ke-16, peduli dengan lingkungan, yaitu tindakan yang mencintai lingkungan, selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang ke-17 adalah kepedulian sosial, yaitu tindakan selalu memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Yang ke-18 atau yang terakhir adalah tanggung jawab, yaitu perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, bahkan untuk negara ini. Anak-anakku, di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di dalam Matius 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-27, berada di posisi manakah keluarga kita? Masing-masing kita melihat kondisi keluarga kita. Apakah keluarga kita adalah sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu? Ataukah keluarga kita sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas pasir? Tetapi Ibu berharap kalian semua juga adalah orang-orang yang bijaksana, atau memiliki keluarga yang sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu, yang menjadikan Kristus sebagai dasar yang kokoh di dalam kehidupan keluarga. Sehingga ketika masalah datang, badai datang, pergumulan datang, keluarga kita akan menjadi keluarga yang kokoh. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan pada saat ini, kita akan menarik kesimpulan dari seluruhnya. Yang pertama adalah keluarga yang kuat adalah keluarga yang dibangun
di atas batu dan bertumpu seutuhnya di atas Kristus, sehingga setiap persoalan yang datang dapat diselesaikan seturut dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Dan kesimpulan yang kedua, keluarga yang kuat akan melahirkan pribadi yang kuat dan memberikan dampak positif bagi anak dalam proses pertumbuhannya, sehingga anak akan memiliki karakter yang kokoh, berakar di dalam Kristus. Inilah pembelajaran kita pada saat ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan pada saat ini, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada saat ini, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang pembelajaran kami. Biarlah apa yang sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi anak-anak-Mu, dan mereka dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan anak-anak didik kami Tuhan ini menjadi anak yang memiliki karakter yang kuat, memiliki pribadi yang kokoh Tuhan. Biarlah mereka selalu melandasi kehidupan mereka, bahkan keluarga mereka, di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai dalam pembelajaran ini. Kiranya Engkau terus memberkati kami dalam sepanjang hari ini. Biarlah kami dapat memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, inilah pembelajaran kita pada saat ini. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.